Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Sekarang tanggal 24 September, jadi pas banget gue melewati kawasan genap. Jadi dalam perjalanan ini gue tiba-tiba terjemput untuk bahas tentang hashtag anti pinjol ilegal, anti pinjaman online ilegal, di mana kemarin itu fintech ID di Instagramnya, kamu bisa lihat di fintech ID itu ngadain acara innovation fintech. Jadi supaya masyarakat Indonesia kenal secara resmi financial technology yang memang terdaftar secara OJK, jadi bisa dimanfaatkan sungguh-sungguh ya, supaya kita sebagai masyarakat nggak gagap teknologi lah, jadi terbuka pikirannya. Dan kebetulan tepat hari ini gue lihat di Instagramnya OJK Indonesia juga itu dibuka, lagi ada lomba untuk untuk bikin video vlog ya, bikin vlog tentang anti pinjaman online. So apa yang menarik buat gue, tiba-tiba gue terjemput. Jadi beberapa hari yang lalu ada teman kantor, jadi orang kantin itu ngobrol sama kita. Terus kemudian akhirnya dia mau bangun usaha, memperluas usaha. Nah, caranya dia untuk memperluas, dia kebetulan butuh dananya itu sekitar ya 80 ribu something lah, jadi maksudnya 80 juta ke atas buat melebarkan sayap, nanti dikasih komisi dan segala macam. Tapi kan dia bingung mau cari di mana dana yang segitu gede. Akhirnya dia hanya mau rekrut orang-orang terdekat terus untuk melebarkan sayap gitu. Terus gue langsung di situ gue cerita, sebenarnya nih kita nih saat ini Indonesia tuh pinjaman online tuh udah berkembang sangat baik ya. Jadi udah ada yang namanya pinjaman online, tapi hati-hati, harus dipilih yang sebenarnya yang legal. Jadi jangan sampai pilih yang ilegal. Nah itu kan repot tuh. Nah soalnya kalau kita cari investor terdekat juga kadang-kadang mungkin nggak dapat ya untuk untuk menggalang dana gitu. Jadi pinjaman online itu bisa dipakai untuk ngebantu, asal kita tahu mana yang memang udah resmi. Lebih baik pilih dari OJK. So bagaimana caranya buat kita teman-teman yang mungkin lagi mau butuh dana, untuk bangun usaha, ataupun kalau Anda juga investor, bagaimana gue bisa terlibat sebagai investor untuk mendanai juga gitu ya. Jadi ada sebenarnya di OJK itu udah ada daftar yang diberikan untuk para fintech gitu ya. Jadi perusahaan startup fintech yang memang udah direstui oleh dan terdaftar oleh OJK. Dan kadang-kadang OJK juga seleksi terus ya, sampai mungkin ada yang dikeluarin, ada yang terus kemudian yang baru pasti dia periksa. Kalau lebih baik selalu yang legal, yang direstui sama OJK. So silakan masuk aja, ketik aja di Google, sebenarnya di browsing Google, terus kemudian ketik daftar fintech atau nggak daftar financial technology, sebelahnya OJK. Nah nanti di sistem di Google akan keluarin itu otomatis alamat situs menuju ke daftar berizin para fintech para startup fintech yang terdaftar secara OJK. Soalnya kenapa gue cerita begini, karena yang tadi gue bilang, jadi orang kantinnya tadi nunjukin ke gue akhirnya, nih Pak, ini ada beberapa aplikasi nih, untuk aplikasi fintech untuk pinjam ya. Ada simpan uang lah, simpan duit, sorry ya nyebut merek dan segala macam. Terus kemudian ada pinjam yuk segala macam. Gua sih nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah terdaftar nggak di OJK gitu. Mau minjem harus baiknya sih yang terdaftar di OJK. Jadi
biar diseleksi dulu sama OJK ini bahaya apa enggak segala macam ya. Kadang-kadang udah terdaftar juga ngeri juga buat kita, kadang-kadang mereka juga bisa nakal juga ya gitu. So pastikan tips dari gua, pertama buka di OJK itu, cari daftarnya. Kedua, pilih yang usianya udah lama, yang udah dapat resmi. Jadi bukan hanya terdaftar tapi juga udah berizin. Nah jadi gitu, bukan hanya terdaftar tapi juga berizin. Soalnya kenapa, daftar listnya itu udah banyak banget tapi yang berizin tuh masih sedikit. So Anda bisa buka yang berizin. Nah bagi teman-teman yang memang lagi butuh dana, bisa dimanfaatkan untuk untuk minjem dananya. Tapi perhatikan juga tes untuk simulasi, jangan hanya berpatokan pada satu tempat aja, tapi juga ngetes di tes simulasinya berapa pembayaran yang harus dikembalikan segala macamnya, dan hitung kemampuan Anda. Jangan sekali-sekali untuk minta dana berlebih tapi kemampuan Anda nggak mampu ya, kemampuan Anda terbatas. Nah, akhirnya nanti ujung-ujungnya nanti malah dikejar, terus dikejar debt kolektor, terus kemudian diancam macam-macam. Ingat, Anda pada saat berurusan dengan fintech, Anda memberikan data penting Anda ke mereka. Jadi bukan sekedar cuma nama, KTP, tapi data Anda itu akan kebaca di ini big data soal di dunia online. Jadi harus hati-hati banget. Dan juga kedua, para investor yang duitnya nganggur, yuk mari kita saling bantu. Ini peer to peer lending. Jadi menghubungkan Anda yang memiliki dana sebagai investor, mari kita bertemu dengan para peminjam dana supaya mereka juga punyai keberlangsungan ya. Gua ngerti sih dari awal sebenarnya fintech ini, khususnya yang kata peminjam dan pendana, itu sebenarnya untuk dipertemukan. Kadang-kadang ya nggak usah ngomong fintech dulu. Tahu nggak, kadang-kadang ada orang-orang yang sering keliling, mungkin pembantu kita, mungkin ada orang yang yang sering minjemin uang, entahlah rentenir atau yang sering minjemin uang, nanti habis itu dibalikin. Gue soalnya punya di rumah ada mbak gue itu cuma seorang pembantu biasa, tapi dia itu kalau habis pulang kerja dia tuh keliling minjemin duit. Nah karena ada misalnya kayak dia pernah minjemin ada toko beras, dia nggak punya duit, dia pinjem dulu 10 juta, habis itu cuannya akhirnya karena dipinjemin, cuannya jadi berlipat ganda dan dia ngucapin terima kasih, langsung dibalikinya 13 juta. So dari contoh kayak gini, ini akhirnya skopnya semakin besar, kebutuhan orang untuk mencari modal cukup besar. Maka para investor jangan pelit-pelit lah, mari ikut membangun fintech kita ini. Terus kemudian bagi para pencari dana, bisa dimanfaatkan fintech ini. Takutnya kan khawatir aja ya, kadang-kadang mau bangun usaha cuman takut bisa balikin apa kagak. Pelajari dengan sesama, kalau nggak berani jangan lakukan. Kalau lihat kondisi terbaik Anda, pelajari diri Anda sendiri sebelum untuk melakukan pinjaman online. So demikian dulu siaran dari gue, ini udah nyaris 8 menit ya. Thank you, semoga bermanfaat. Ingat baik-baik, mari kita serukan anti pinjol ilegal. Salam dari gue, Lembu Tambun, hanya di Jurnal Lembu.